Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanat Dimas dengan NPM 20050012 sisi 0520A dengan dasar pembimbing Ibu Melisa dan Ibu Luki Herianti Jufri. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang eksponen. Baik, di menu utama profil saya terlebih dahulu dengan nama saya Hanat Dimas, NPM 20050012 sisi 0520A dengan dosen pembimbing Ibu Melisa. Yang pertama itu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengolah, mengalah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah. Kompetensi dasar. Yang pertama, memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah. Yang kedua, mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis, dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli lingkungan. Selanjutnya adalah standar kompetensi dan indikator. Standar kompetensi menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi eksponen dalam pemecahan masalah. Indikator. Yang pertama, terlibat aktif dalam pembelajaran eksponen dan sifat-sifat eksponen. Yang kedua, bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dari kreatif. Yang keempat, menjelaskan kembali pengertian eksponen dan sifat-sifatnya. Yang kelima, terampil menyerahkan konsep, prinsip, dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan eksponen. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi dalam pembelajaran eksponen ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian eksponen secara tepat, sistematis, dan teliti. Yang kedua, menjelaskan persamaan dan perbedaan eksponen. Yang ketiga, terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan eksponen. Yang keempat, menyelesaikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan eksponen. Selanjutnya materi. Materi eksponen terbagi dari empat. Yang pertama, pengertian eksponen. Yang kedua, sifat-sifat eksponen. Yang ketiga, persamaan eksponen. Yang keempat, perbedaan sama eksponen. Baik, pengertian eksponen yang pertama. Pengertian eksponennya, bentuk A pangkat N, baca A pangkat N disebut bentuk eksponensial atau perpangkatan. A disebut basis atau bilangan pokok, dan N disebut eksponen atau pangkat. Jika N adalah bilangan positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Jadi dari ujung awal A sampai akhir A disebut N faktor. Dengan sebagai contoh, A di pangkat N sama dengan A dikali A dikali titik-titik dikali A. Jika N dan N adalah bilangan bulat positif, maka
Yang pertama, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N dengan catatan A tidak sama dengan 0. Yang kedua, A pangkat 1 per N sama dengan akar A. Yang ketiga, A pangkat M besar per N kecil sama dengan akar dari A pangkat M kecil N. Selanjutnya yang kedua adalah sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat-sifat eksponen, yaitu yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N dengan catatan A tidak sama dengan 0. Dengan sebagai contoh, A di pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N sama dengan, jadi dengan sebagai contoh, 1 di pangkat 2 dikali 1 pangkat 1 akan menghasilkan 1 pangkat 3 dengan sejumlahnya 1. Selanjutnya sifat eksponen yang kedua, A pangkat M besar per A pangkat N sama dengan A pangkat M besar kurang N. Dengan sebagai contoh, A di pangkat M besar per A pangkat N kecil akan menghasilkan A pangkat N dikurang N. Dengan sebagai contoh, 1 di pangkat 2 dibagi 1 pangkat 1 akan menghasilkan 1 pangkat 1. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M besar tutup kurung N kecil sama dengan A pangkat M besar kali N sama dengan A pangkat N tambah N. Dengan sebagai contoh, A di pangkat M besar N kecil akan menghasilkan A di pangkat N besar tambah N. Ini contoh, 1 di pangkat 1 diluarin 1 akan menghasilkan 1 dipangkatkan 2. Kemudian yang keempat, dalam kurung AB tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dengan sebagai contoh, A kali B pangkat N akan menghasilkan A pangkat N dikali B pangkat N. Dengan contoh, 1 dikali 1 pangkat N akan menghasilkan 1 di pangkat 1 dikali 1 di pangkat 1. Selanjutnya yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan sebagai contoh, A di pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang keenam, A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat min P. Nah, sebagai contoh, A di pangkat P sama dengan 1 per A di pangkat min P. Dengan contoh, 1 di pangkat min 1 sama dengan 1 per 1 dipangkatkan 1. Selanjutnya, di materi yang ketiga adalah persamaan eksponen. Ada beberapa bentuk persamaan eksponen, diantaranya adalah yang pertama, jika A dipangkat Fs sama dengan A dipangkat P, maka Fs sama dengan E. Yang kedua, jika A pangkatkan Fs sama dengan A pangkatkan Gs, maka Fs sama dengan Gx. Yang ketiga, jika A pangkat Fs sama dengan B pangkat Fs, maka Fs sama dengan 0. Yang keempat, jika Fs dipangkatkan Gs sama dengan 1, maka ada 3 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, Fs sama dengan 1. Yang B, Gx sama dengan 0 secara Fx tidak sama dengan 0. Yang C, Fx sama dengan min 1 secara Gx genap. Yang kelima, Fx pangkat Hs sama dengan Gx pangkat Hs. Maka ada 3 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua,
HX sama dengan 0 syarat FX tidak sama dengan 0 dan GX tidak sama dengan 0. Yang C, FX sama dengan min GX syarat HX genap. Yang keenam, HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX, maka FX sama dengan GX. Maka yang pertama untuk HX tidak sama dengan 0 dan HX tidak sama dengan 1, maka FX sama dengan GX. Yang B, HX sama dengan 1. Yang C, HX sama dengan min 1 asalkan FX dan GX sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, dalam kurung min 1 maka FS sama dengan min 1 pangkat GS. Kemudian yang keempat adalah ketidaksamaan eksponen. Untuk A besar dari sama 1, yang pertama jika A pangkat FS lebih besar A pangkat GS, maka FS lebih besar dari GS. Yang B, jika A pangkat FS lebih kecil dari A pangkat GS, maka FX lebih kecil dari GX. Untuk 0 kecil A kecil 1, yang pertama jika A pangkat FS lebih besar dari A pangkat GS, maka FX lebih kecil dari GX. Yang kedua, jika A pangkat FS lebih kecil A pangkat GS, maka FS lebih besar dari GX. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 5X kurang 1 sama dengan 27X pangkat 3. Penyelesaiannya 3 pangkat 5X kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3 dan kurung X tambah 3. 3 pangkat 5X kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3X tambah 9. 5X kurang 1 sama dengan 3X tambah 9. Kedua ruas ditambahkan 1. 5X dikurang 1 tambah 1 sama dengan 3X tambah 9 tambah 1. 5X sama dengan 3X tambah 10. Kedua ruas ditambah min 3X 5X. Maka masukkan 5X dikurang 3X sama dengan 3X dikurang 3X tambah 10. 2X sama dengan 10, jadi X sama dengan 5. Jadi nilai X-nya adalah 5. Selanjutnya kuis. Kuis. Berikutnya merupakan hasil kuis. Jika belum puas bisa ditekan restart. Kita ulang lagi. Jika sudah selesai kita tekan home. Baik, jika sudah selesai kita sedangkan terlebih dahulu. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.